Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Sabtu 5 September 2020, Pekan Biasa ke-22, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Hukum yang Membahagiakan. Dari Lukas bab 6 ayat 1-5. Ada adagium atau ungkapan Latin yang mengatakan Salut animarum suprema lex, artinya keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Ungkapan ini mau mengatakan kepada kita bahwa hukum apapun yang dibuat haruslah bertujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan hidup, bukan menambah penderitaan. Maka hukum harus lebih manusiakan manusia daripada menekan manusia. Kita dengar hari ini bagaimana reaksi orang Farisi terhadap Yesus dan murid-muridnya yang memetik gandum di ladang orang pada hari Sabat. Dalam Lukas bab 6 ayat 1-2. Ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh para murid Yesus. Pertama, berjalan pada hari Sabat, dan kedua adalah mencuri. Namun Yesus tidak kehilangan akal untuk meluruskan sebuah hukum yang kaku dan yang tidak membebaskan manusia dari penderitaan. Pasti para murid memetik gandum karena lapar, dan mereka berjalan pada hari Sabat karena mengikuti Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam Lukas bab 6 ayat 5. Karena itu, Yesus merujuk pada peristiwa di mana Raja Daud dan para pengikutnya yang lapar, lalu mengambil roti yang hanya boleh dimakan oleh para imam, lalu memakannya. Dalam Lukas bab 6 ayat 3-4. Dengan cara ini, Yesus mengajarkan kita bahwa hukum harus dihidupi dalam konteks memanusiakan manusia. Hukum harus membantu manusia untuk bertumbuh sebagai manusia, bukan sebagai robot. Maka, aspek kegembiraan dan damai sejahtera harus menjadi roh dari sebuah hukum. Bercermin pada Sang Sabda yang dengan lugas menjawab pertanyaan orang Farisi. Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Dalam Lukas bab 6 ayat 2. Hukum dibuat untuk mengatur agar hidup lebih bahagia dan bukan untuk menghukum manusia. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membentuk para murid-Mu untuk menghidupi hidup dan perutusan mereka dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kami mohon bentuklah kami agar tetap taat pada hukum kasih-Mu, agar kami selalu memancarkan sukacita dan kegembiraan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dalam perjuangan dan pergumulan kehidupan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.